Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya. Salam dan salam kita haturkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Taala, bersama ini disampaikan laporan kegiatan keuangan Masjid Al-Ansor yang sudah berikut. Untuk pembangunan pengembangan Masjid Al-Ansor, peningkatan tempat ibadah Masjid Al-Ansor menjadi 2 lantai, kemudian ruang belajar tahfiz Al-Quran dan penyelenggaraan asrama tahfiz Al-Quran 2 lantai. Kedua kegiatan biasa bersumber dari hibah pemerintah Kabupaten Kartanegara dengan nilai 1,5 miliar rupiah. Progres pekerjaan sampai pada hari ini sekitar 70-80%. Pembuatan taman di Masjid Al-Ansor, sumber dana berharap dari infak maupun sedekah dari jamaah Masjid Al-Ansor atau pengatur lainnya. Sedangkan progres kegiatannya sudah mencapai 55%. Kemudian setelah selesai pembangunan masjid akan dilanjutkan dengan pembangunan rumah imam dan WC. Sumber dana juga mengharap dari sumbangan jamaah Masjid Al-Ansor dan sekitarnya. Kemudian program rutin pengajian malam Selasa atau dilaksanakan pada sholat maghrib dan malam Rabu juga pada sholat maghrib. Kuliah subuh yaitu setiap sebelum Jumat setelah kita sholat jamaah subuh dengan membaca ayat sajadah dilanjutkan dengan ceramah sampai selesai. Kemudian dari keuangan takmir Masjid Al-Ansor saldo 37.349.000 rupiah, penerimaan 6.807.000 rupiah, pengeluaran 1.020.000 rupiah. Saldo sampai pada hari ini 42.596.100 rupiah. Kemudian kami sampaikan infak dari hamba Allah, yaitu berupa semen yang dengan nilai rupiah 870.000 rupiah, dan yang satunya 290.000 rupiah. Ini jumlah seluruhnya 1.160.000 rupiah dengan semen 20 sak. Adapun petugas Jumat pada hari ini, Khotib Perangkat Imam Bapak Petrolus Haji Nasrul Panjang Hukum, Bilal Fajar Hidayat dari siswa tahfiz Quran Masjid Al-Ansor, waktu sholat Jumat pukul 12:30. Demikian mohon disampaikan. Di kurang mohon maaf. Kami ada dari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nota semen dari. Mantap. Jajar. Rasulullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa taqwah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur maka bersama-sama kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Jalil, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang menentukan kehidupan serta kematian setiap hamba-hambanya, Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai panduan kehidupan bagi umat-umatnya. Sholawat semoga senantiasa tercurah kepada sosok manusia agung, Rasul pembawa risalah kebenaran yang hakiki, seorang Rasul yang membawa secercah cahaya kebenaran di tengah kegelapan, seorang Rasul yang menjadi petunjuk di tengah kegersangan ketauladanan. Tiada manusia di dunia ini yang setiap tutur kata, perbuatan dan perilakunya ditulis dalam tinta-tinta emas untuk menjadi rujukan kehidupan bagi umat-umatnya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, khatib juga mengajak marilah kita untuk meningkatkan kualitas keimanan serta kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa mengamalkan setiap ajaran-ajarannya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita tidak bisa dipisahkan dengan dunia internet. HP menjadi piranti yang wajib harus senantiasa dibawa kemana-mana. Bangun tidur hingga mau tidur selalu ditemani HP. Dengan HP semua transaksi online bisa dilakukan. Transaksi keuangan semua bisa menggunakan e-banking. Untuk belanja banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ditawarkan. Untuk hiburan, channel dan aplikasi game juga banyak ditawarkan. Semua terasa serba mudah sehingga saat ini melahirkan generasi mager atau malas gerak. Di samping sisi positif seperti kemudahan, kecepatan, tanpa terbatas ruang dan waktu, namun di sisi lain banyak juga terjadi kejahatan-kejahatan melalui online ini, seperti pencurian saldo rekening, pencurian data pribadi, pemalsuan akun Facebook, penipuan dalam jual beli, pemerasan, hingga penyebaran berita-berita bohong. Modus-modus operandi dilakukan dalam penipuan ini bisa dilakukan melalui SMS, melalui WA group, melalui Facebook, email, telepon, bahkan mengatasnamakan pejabat-pejabat tertentu.
Bahkan data yang dikeluarkan oleh Kominfo yang mencatat bahwa kasus penipuan dari e-commerce dan jualan online ini di media sosial dilaporkan hingga September 2021 sudah lebih dari 115.756 kasus, dan bahkan tahun 2020 tercatat lebih 160.000 terjadi kecurangan dan kerugian yang dilakukan dalam transaksi online ini. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, padahal Islam agama kita melarang kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, sebagaimana pesan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara-cara yang batil, kecuali dengan transaksi yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, dan janganlah kalian membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, namun karena pola hidup yang hedonisme, pola hidup yang mengandalkan mengumpulkan banyak uang dengan berbagai cara, orang lakukan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, walaupun dia harus dilakukan dengan kebohongan, melakukan sumpah palsu, menyebarkan produk palsu, melakukan etalase palsu untuk meyakinkan korbannya. Padahal ancaman orang-orang yang bersumpah palsu dan melakukan kebohongan palsu ada sangat berat siksanya, sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 77, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagia pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memperhatikan kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bahkan tidak jarang mereka melakukan konspirasi jahat dengan tujuan untuk merugikan, mengeksploitasi orang lain. Bahkan orang yang paham hukum, orang yang tahu aturan, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang menguasai IT, tetapi tidak memiliki nurani, justru mereka melakukan eksploitasi terhadap orang-orang yang lemah demi memenuhi nafsunya. Maka tidak jarang kita melihat pelaku-pelaku kejahatan adalah orang-orang yang justru pintar tetapi tidak memiliki nurani. Padahal sesungguhnya konspirasi jahat yang merugikan orang lain terlarang di dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara-cara yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada ahli hukum supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tentu pemerintah melalui penerapan hukum positif sudah berupaya meminimalisir perilaku-perilaku jahat ini
dengan mengeluarkan regulasi-regulasi sebagaimana tersebut dalam pasal 378 KUHP. Disebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bahkan kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dinyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE ini diancam dengan pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Perilaku curang dan tidak jujur sesungguhnya sangat lama seumur dengan peradaban manusia. Bahkan di zaman Rasulullah pun perilaku curang ini juga sudah ada. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dinyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala sufratit tu'am fa adkhala yadahu fiha fa ana asabihu bala faqala ma hadha ya sahibat tu'am qala asabatus sama ya Rasulullah qala afala ja'atahu fawqa tu'am kayyuhan nas man wasa falaysa minni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati setumpuk makanan yang dijual oleh pedagang. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, wahai pemilik makanan, apa ini? Sang pemilik makanan jawab, makanan tersebut terkena air, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, mengapa kamu tidak meletakkan di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Selanjutnya dalam riwayat Ibnu Hibban juga dinyatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, man ghassana falaysa minna wal makruh wal kida'u finna. Barang siapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang-orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka jahanam. Saudara kaum muslimin dan masalah Jumat yang dimuliakan Allah, kita menyadari bahwa kemajuan teknologi adalah keniscayaan yang tidak dapat kita bendung. Transaksi online tidak bisa kita hindari. Namun sebagai umat Islam hendaknya kita memiliki alat kontrol moral agar kemajuan teknologi dapat dijadikan alat untuk kemaslahatan umat. Jangan justru kemudian transaksi online ini menjadi alat yang kemudian merugikan orang lain. Kita semua umat muslim harus menguasai teknologi agar kita umat muslim bisa menguasai peradaban. Namun teknologi yang menyadarkan pada nilai-nilai ilahiyah. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maudah kepada kita semua, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan motivasi dan memberikan pemahaman agar kita tetap berpegang kepada kebenaran Al-Quran dan menggolongkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kita harus menjadi sukses, kita harus menjadi kaya, kita harus menjadi penguasa. Tetapi janganlah dengan kekuasaan itu kita cari, kita tempuh dengan cara menghalalkan segala cara yang kemudian merugikan orang lain. Wa naqala lakum fil Qur'anil Karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوة أسمعني واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wa taqu amaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bin nas tasdada bi malaikati bi kursi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa tabi'in tabi'in ala ihsan ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka muwahhidin wa ansur man nasara din wa ansur man hadara al-muslimin wa damir a'da a'din wa ali kalimataka ila yawmiddin. Allahumma 'anil bala wal waba wal zalzal wal ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر كل المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.